Ya pemirsa, pemerintah ini sekarang lagi gencar-gencarnya perang melawan judi online. Salah satunya kemarin Menkominfo yang baru, Budi Ari, memblokir lebih dari 800 situs judi online yang berada di ruang internet Indonesia. Menkominfo juga memblokir aplikasi judi online, ada Hicks Domino Island dan juga beberapa aplikasi ataupun juga situs judi online yang lainnya. Jadi sekarang udah nggak bisa diakses lagi ya Mas ya? Udah nggak ada alasan di meeting main games ya? Bukan hanya game, itu judi online ini penting juga beda ya. Yang paling penting sebetulnya begini juga, ini bukan hanya menghapus sekedar menghapus, tapi yang paling penting adalah bagaimana mencegah situs-situs yang baru itu muncul. Karena yang namanya teknologi itu kan cepat. Nah, bagaimana Kominfo perlu atau memiliki tim ya yang betul-betul bisa melakukan upaya untuk membasmi judi online dari Republik ini. Karena kerugiannya besar banget. Besar banget, per hari aja katanya 2,2 triliun rupiah. Ya, Mas, ya? Jadi apa berapa? 27 triliun 27 triliun loh, kan makanya lebih besar lagi. Makanya penting sekali menurut saya ya ini untuk terus dilanjutkan oleh Kominfo dan pastikan bahwa judi online itu hilang. Ya, jadi yang masih main hati-hati loh ya. Dari bumi Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran sebanyak 886.000 lebih situs judi online atau judi slot yang berada di platform internet di Indonesia dalam kurun waktu Juli 2018 hingga Agustus 2023. Pemblokiran tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberantas judi online yang dapat merugikan baik dari sisi finansial maupun orang lain hingga terjadinya tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Selain pemblokiran situs judi slot tersebut, Kominfo juga memblokir aplikasi Hicks Diamonds Island yang diduga memfasilitasi judi online sehingga tidak dapat diakses melalui Play Store maupun App Store. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyebutkan selama dirinya menjabat setelah memblokir sebanyak 42.000 situs judi yang setiap harinya memblokir 1.500 hingga 2.000 situs judi online. Upaya nyata yang telah kami lakukan adalah dengan melakukan pemutusan akses dan takedown atas aplikasi Hicks Domino Island di Google Play Store dan Apple App Store. Ini sudah kami lakukan. Sekarang tidak ada lagi Hicks Domino Island di Google Play Store dan Apple Play Store. Kami juga telah melakukan pemblokiran ribuan situs dan puluhan aplikasi serupa, termasuk yang menyerupai aplikasi game. Sejak bulan Juli tahun 2018 sampai 7 Agustus kemarin 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses dan takedown terhadap 886.719 konten perjudian online. Selain itu, Kominfo juga mengingatkan agar masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memberantas judi slot atau online lantaran dapat merugikan diri sendiri hingga orang lain. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Nah, sementara itu ada fakta menarik dari persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Terkuak di persidangan bahwa ada hasil percakapan antar pejabat Kominfo yang meminta pendampingan proyek untuk tidak diceritakan ke tenaga ahli lainnya. Iya, ini juga terungkap katanya ada frasa keep silent nih. Kita langsung lihat aja informasinya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate. Sejumlah saksi dihadirkan, salah satunya Kepala Divisi Last Mile dan Backhaul Bakti Kominfo Muhammad Feryandi Mirza. Hakim bertanya terkait isi percakapan dengan frasa keep silent kepada salah satu tenaga ahli proyek Mariulis. Yang saya minta untuk membantu tim teknis pendamping Pokja, tapi tidak semua nih, karena PM itu ada 14 orang, sementara yang saya minta bantuan cuma 2 orang, saya minta diam-diam ya, jangan memberitahu tenaga ahli PMU yang lain bahwa kamu saya mintain tolong untuk bantu tim ini, seperti itu yang mulia.
Nyatanya dua perusahaan itu jadi pemenang tender enggak akhir-akhirnya? Huawei dan ZTE iya sebagai pelaksana pemenang tender. Feryadi Mirza, kamu itu pintar berkelit kamu ya. Yang saya sampaikan semua ada dokumennya yang mulia bahwa ini sudah terjadi sebelum saya. Iya, makanya itu coba kemari rilis lagi. Saksi menyebut diperintahkan salah satu terdakwa yakni Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif untuk membentuk tim teknis pendamping di keluar tim yang sudah dibentuk. Hakim kemudian mencurigai tujuan pembentukan tim. Adapun dalam kasus ini negara diduga dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Bagaimana kronologi saudara sehingga saudara ditunjuk menjadi konsultan. Sementara itu, ratusan ribu keanggotaan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang dihentikan sejak 1 Agustus yang lalu. Langkah tersebut diambil untuk menghindari defisit anggaran di wilayah tersebut. Iya, tapi ini berpengaruh nggak ya Mas dengan pelayanan BPJS-nya sendiri? Ya, saya tidak tahu ya, semoga tidak berpengaruh karena kan yang jelas pelayanan BPJS ini harus terus berjalan untuk publik dan itu merupakan sebuah pelayanan yang tidak bisa berhenti. Kita tidak pernah tahu kapan publik membutuhkan layanan ataupun juga jasa dari BPJS ini. Iya, kita juga berharap terus ya semoga bisa tetap memberikan layanan yang terbaik nih khususnya bagi masyarakat kecil. Kita saksikan informasinya. BPJS Kesehatan menonaktifkan 679.000 lebih peserta penerima bantuan iuran di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2023 lalu. Ini artinya warga harus membayar biaya rumah sakit seperti masyarakat umum lain. Penghentian iuran BPJS Kesehatan bukan tanpa alasan. Menurut pihak rumah sakit, kebijakan ini adalah upaya mengurangi defisit anggaran akibat tagihan yang tidak tepat sasaran. Alhamdulillah tidak ada masalah. Secara faktual di lapangan itu mereka memahami karena memang statusnya tidak bisa dibuka di komputernya RSSA sehingga memang tidak bisa diberikan pelayanan. Sedangkan yang emergensi tetap kita lihat. Sebelum 1 Agustus itu kita evaluasi tentang kepesertaan BPJS dengan forum komunikasi tingkat kabupaten. Kemudian ternyata memang terjadi banyak tagihan yang di luar ekspektasi yang mungkin akan nantinya berpengaruh pada beban anggaran dari Kabupaten Malang. Penonaktifan peserta PBI berkaitan dengan pemutakhiran data kemiskinan. Diharapkan setelah mendapatkan data akurat, bantuan iuran BPJS bisa diterima oleh masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapat bantuan itu sendiri dari pemerintah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ada informasi yang baru-baru ini mengkhawatirkan di mana peserta Jambore Dunia 2023 harus dievakuasi karena ancaman topan Kanun yang menghantam bumi perkemahan di Jeolla Utara, Korea Selatan. Ya, cuaca buruk juga membuat ratusan peserta Jambore Dunia 2023 itu jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi terakhir ada informasi nih Mas, katanya pemerintah dari Korsel ini ingin mengundang BTS untuk tampil nih, menghibur semua peserta dari Jambore. Oh gitu ya, ya coba nanti kalau memang kejadian kita akan beritakan juga untuk pemirsa. Ancaman topan Kanun menghantam bumi perkemahan di Jeolla Utara, Korea Selatan. Sebanyak 36.000 peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 di Korea Selatan harus dievakuasi. Imbas potensi topan Kanun yang diprediksi terjadi mulai 9 hingga 10 Agustus 2023. Puluhan ribu peserta Jambore dari 156 negara direlokasi ke berbagai tempat, salah satunya ke Seoul. Selain itu, pemerintah setempat juga menyiapkan 1.000 bis untuk merelokasi para peserta. Selain topan Kanun, Jambore di Korea Selatan juga sempat didera panas ekstrim. Akibatnya, sekitar 400 peserta dilarikan ke rumah sakit dengan gejala ringan seperti sakit kepala dan kelelahan. Bukan hanya itu, kontingen pramuka dari Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura memutuskan untuk menarik diri dari acara tersebut. Sementara Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Atiko Supriyanti, menyempatkan diri berkunjung ke area perkemahan Jeolla Utara, Korea Selatan untuk memastikan kondisi para kontingen Indonesia.
tantangan utama para peserta Jambore di Korea Selatan. Ketika saya datang ke sana itu suhunya berkisar antara 39-40 derajat ketika siang hari. Tetapi adik-adik ketika saya tanya itu bagaimana kondisi mereka, tapi mereka bilangnya semangat karena memang salah satu pendidikan yang diberikan kepada pramuka itu adalah mereka memiliki soft skill ya, memiliki soft skill. Jadi ketika ada sesuatu tantangan, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan baik. Dalam unggahan di media sosialnya, Atiko sempat berpartisipasi dalam sejumlah agenda Jambore Dunia 2023 di tengah suhu panas ekstrim yang mencapai 40 derajat Celcius. Sedangkan Presiden Joko Widodo memastikan kondisi panas ekstrim tidak membahayakan kontingen Indonesia yang berjumlah 1.500 pramuka. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, kepada kedutaan besar kita untuk selalu memonitor, selalu memantau. Dan sampai saat ini tidak ada yang disampaikan itu membahayakan dan kita harus membawa pulang kembali. Hingga kini kegiatan yang dirancang hingga 12 Agustus mendatang ini masih berlangsung di tengah cuaca panas yang menjadi tantangan kontingen Indonesia dalam event internasional itu. Baik, Konspirasi Prabu akan kembali setelah jeda berikut ini.